Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para penduduk bumi. Ketemu lagi di segmen Tak Ceritaan, segmen yang bisa menjadi teman ngopi, teman sebat, atau buat tidur juga bisa. Oke lah, langsung aja. Jadi ceritanya gini Pak, kisah ini berlatar di suatu danau yang sepi. Dan di danau itu ada seorang kakek bersama cucunya yang sudah beranjak dewasa. Di situ, cucunya tersebut sedang curhat tentang kehidupannya yang begitu melelahkan dan meresahkan. Dia bercerita bahwa banyak struggle dalam hidup yang ia jalani gitu Pak. Biasa kan manusia ketika masa puber naik sedikit ke atas, umumnya akan mengalami pencarian jati diri gitu Pak. Umumnya akan mengalami quarter life crisis. Dan juga sudah mulai lebih peka terhadap dinamika sosial yang terjadi dan goals-goals yang ingin mereka capai, yang ingin dicapai gitu Pak. Nah, si cucu ini juga sedang mengalaminya gitu. Jadi dia bercerita ini dan itu dengan sabar sang kakek tersebut mendengarkan curhatan cucunya itu sambil sesekali tersenyum. Kisah demi kisah ia dengarkan sampai cucunya tersebut menyelesaikan semua ceritanya. Setelah itu, sang kakek menyuruh cucunya tersebut untuk mengambil garam dan gelas yang ia bawa sebelumnya. Setelah diambil, kakeknya itu meminta gelas itu supaya diisi air dari danau tempat mereka berada tersebut. Lalu sang kakek mengambil segenggam garam yang ia bawa lalu dicampurkan ke dalam gelas yang sudah berisi air tadi itu Pak. Dan sang kakek mengatakan, "Aduklah air ini lalu minumlah. Katakan padaku apa yang kau rasakan." Katanya si kakek. Ya tentu namanya garam, pastilah asin kan. Cucunya berkata, "Asin sekali kek. Sekarang tuang air itu ke danau dan taburkan juga semua garam yang tersisa ke dalam danau," tutur sang kakek. Lalu cucunya itu melaksanakan apa yang diperintahkan kakeknya tersebut, yaitu menuangkan air dalam gelas yang ia pegang ke danau yang ada di hadapannya gitu Pak. Serta sisa garam yang masih banyak ia tabur juga ke danau Pak. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata sang kakek mengambil sebuah batang kayu dan memasang kuda-kuda seolah-olah ia ingin mengaduk danau gitu Pak. Setelah ia rasa selesai mengaduk danau, sang kakek berkata, "Sekarang minumlah air danau ini. Lalu katakan padaku apa yang kau rasakan," kata si kakek. Cucunya pun menuruti permintaan sang kakek. Ia menceduk air danau itu dengan tangannya lalu diminum Pak. Dan ia sangat puas dengan itu. "Wah, segar sekali kek, sangat nikmat," katanya sang cucu tersebut. Lalu sang kakek pun tersenyum dan berkata, "Tahukah kamu apa maksudku?" Cucunya juga tersenyum dan menjawab, "Iya kek, terima kasih. Terima kasih banyak." Ya, itulah yang sampai saat ini masih saya yakini Pak. Yaitu masalah akan terasa sangat berat, akan terasa sangat sulit apabila hati dan akal manusia itu sangat sempit. Layaknya gelas tadi. Karena ketika hati dan akal seseorang itu sangat sempit, maka masalah yang harusnya bisa diatasi dengan mudah menjadi terasa sangat sulit, bahkan terasa sangat mustahil karena sempitnya pemikiran dan perasaan gitu. Bahkan tidak bisa sedikit pun empati atau tidak bisa peka sedikit pun terhadap orang lain gitu. Dan sebaliknya, apabila pola pikir dan empati manusia itu luas, layaknya luasnya danau tadi, maka masalah yang sebelumnya terasa sulit pun akan tetap teratasi gitu Pak. Gitu. Lalu bagaimana caranya memperluas pikiran dan hati? Jawabannya adalah dengan belajar teman-teman. Karena dengan belajar itu artinya kita mulai menerima kekurangan diri kita, yaitu keterbatasan pengetahuan yang kita miliki sebagai manusia yang tidak sempurna gitu. Dan dengan belajar kita juga bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita gitu. Kita bisa seperti menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan mudah menoleransi hal-hal yang tidak sama dengan kita gitu. Entah itu budaya, kebiasaan dan sebagainya. Karena tidak semua yang berbeda dengan kita itu berarti salah teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajar. Udah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di ceritaan selanjutnya. Saya Wildan and see you next time.